Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudari, dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi lewat Night Call GPIB, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Bersama saya, Pendeta Emeritus Shirley Ketenengan, sebagai warga Jemaat GPIB Sibaot Bogor. Pada malam hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami, sukacita kami. Tolonglah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan terangilah kami dengan cahaya kasih-Mu, agar sabda-Mu dapat kami renungkan, kami hayati, sekaligus kami imani dalam hidup dan kehidupan kami. Amin. Bacaan malam hari ini terambil dari 2 Korintus 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada Dia. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, apa yang terbayang oleh kita jika kita mendengar kata harta? Yang terbayang oleh kita adalah anak-anak, anggota keluarga, kesehatan fisik, kelimpahan barang-barang berharga, bahkan ada deposito yang banyak di bank, atau juga kepercayaan. Ataukah yang kita terbayang sama seperti kesaksian Paulus? Hartanya adalah terang pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Harta Paulus adalah Kristus. Itulah yang membuat dia tahan banting. Dengan pengetahuan tersebut, maka Paulus memaknai kesulitan atau penderitaan yang sangat berat dalam hidupnya sebagai peluang atau kesempatan untuk menampakkan kekuatan Kristus yang luar biasa melampaui akal budi. Dalam ayat 11 mengatakan, kami yang masih hidup terus-menerus diserahkan kepada maut karena Kristus, supaya hidup Kristus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Jadi bagaimana caranya kita melihat persoalan penuh pergumulan, kesulitan hidup yang datang silih berganti tanpa henti, atau tantangan baik dalam hidup pribadi, keluarga, gereja maupun masyarakat di dunia ini? Apakah kita mencari bentuk-bentuk kompensasi? Apakah kita mencari kambing hitam penyebab persoalan? Atau kita bersungut-sungut menyesali diri
Atau kita belajar sama seperti Paulus yang mau dan mampu memaknai pergumulan-pergumulan hidupnya, penderitaannya, atau kesulitan hidup ini sebagai kesempatan yang sangat berharga untuk melihat dan merasakan kemuliaan Allah yang sedang bekerja, bahkan bertindak dalam hidup dan kehidupan kita semua. Sesungguhnya Tuhan sedang bekerja, menggunakan penderitaan kesulitan secara khusus dalam situasi COVID pada saat ini. Atau Tuhan sedang bekerja melalui sakit penyakit lainnya yang sedang kita rasakan. Semuanya itu sesungguhnya untuk membuat kemuliaan Allah nyata dalam diri kita, sehingga orang lain dapat memiliki kehidupan yang indah dalam hidup mereka. Dalam ayat 12, maut kiat dalam diri kami dan hidup kiat di dalam kami. Bapak Ibu, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, penderitaan itu tidak perlu dicari-cari dan tidak perlu dimusuhi. Tetapi kalau penderitaan atau kesulitan itu hadir dalam hidup dan kehidupan kita, janganlah berputus asa, kecewa, tetapi berusahalah memakai harta yang indah, yaitu terang pengetahuan tentang kemuliaan Allah untuk memaknainya. Realistis hidup ini, bahwa hidup ini bukanlah surga. Realita hidup ini sangat menekan dan menakutkan, bahkan bisa membuat kita putus asa, putus harap, dan sesungguhnya hal itu bukanlah segala-galanya. Jalan orang Kristen adalah jalan yang ditempuh oleh Yesus. Ada jalan Via Dolorosa, ada jalan salib yang harus dipanggul, dan ada teriakan cerita hati. Tetapi justru itulah yang membuat kita mengucap syukur untuk kemuliaan Allah. Dalam ayat yang ke-15. Malam ini marilah kita melihat pengalaman-pengalaman beriman, percaya kita selama ini, atau di sepanjang hari ini. Saat kita berjuang bergumul begitu rupa untuk hidup ini, apakah kita tetap memiliki iman yang berkualitas seperti Paulus, yang berani berkata bahwa kematian Yesus hidup dalam tubuhnya dan kehidupan Yesus nyata dalam tubuhnya yang fana? Marilah kita memaknai tumpukan-tumpukan pergumulan, tumpukan-tumpukan kesulitan atau penyakit sebagai proses pembentukan kualitas iman percaya kita kepada Yesus Kristus, Sang harta iman kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di surga, yang boleh menguatkan dan mengingatkan kami semua melalui sabda-Mu malam hari ini. Tolonglah kami untuk sanggup memaknai penderitaan-penderitaan, kesulitan-kesulitan yang kami sedang hadapi dan alami saat ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau ada dan setia bersama dengan kami dalam pergumulan penderitaan kami. Kami pun diingatkan juga bahwa di tengah penderitaan, janganlah kami putus asa, janganlah kami mudah kecewa, tetapi kami terus diajak oleh Tuhan untuk punya semangat dan pengharapan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami bergumul, berjuang dalam hidup ini sendiri. Kami mendoakan bagi jemaat-jemaat yang ada dalam pergumulan-pergumulan, kesulitan-kesulitan, beban-beban yang sangat berat, secara khusus bagi jemaat-jemaat yang masih ada dan mengalami dampak dari COVID-19, baik secara ekonomi, sosial, maupun kesehatan. Ya Bapa, hadirlah dan sertailah serta pulihkanlah mereka, agar mereka mampu merasakan jamahan kesembuhan Tuhan. Pimpinlah gereja-gereja-Mu di dunia ini, di mana GPB ada di dalamnya.
pimpin GPIB secara keseluruhan, majelis sinode, mupal-mupal, sampai ke jemaat di kota maupun di pos-pos Pelkes. Sertailah dan berkatilah kami, agar kami senantiasa ada dalam keadaan kuat, penuh harap, dan damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa untuk kegiatan morning call dan night call. Tuhan berkati semuanya, supaya dapat menjadi alat sukacita bagi persekutuan jemaat-Mu di mana saja berada. Kami mendoakan pemerintah negara dan bangsa, pemimpin-pemimpin bangsa dari pusat sampai ke desa-desa. Tuhan sertai dan berkati mereka. Kami mendoakan tenaga-tenaga medis dan satgas pemerintah maupun satgas GPIB. Tuhan berkati tugas-tugas pelayan mereka. Berkati tiap keluarga atau pribadi yang mengikuti night call malam hari ini. Tuhan jaga dan lindungilah mereka semua ya Tuhan dalam kehidupan pribadi. Terima kasih ya Bapa, ampunilah dosa dan salah kami semua. Inilah doa dan sukacita kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus dan kami berserah. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.